Silakan. Oh, sana mungkin Bang. Lampunya mas lampu yang mulia, sebelum membacakan kemarin ada Alat bukti tambahan. alat bukti tambahan yang kemarin belum itu tuh paling gojol itu tuh mainan tuh belum ketinggalan. Kasih bangun. Itu yang warna ini untuk gitu. Hakim ketua. Sudah pingin Satu-satu Bang Ahmed salah. Satu-satu. nanti aja. ini agak senyum. Rekannya agak senyum. Mana agak tertentu. Nanti pada yang ketemu. Dari situ Itu masih sana. Udah tunjukin. Hah? Enggak, kasih lampir. Udah tunjukin. Sudah, udah. Udah lihat semua. Sudah lihat semuanya. Udah lihat semua. Udah deh. Ini udah tunjukin. Sudah dilihat ya. Udah ada semua. Lihatkan aja. Silakan. Ini silakan juga. sudah dilihatkan aja. Dilihatkan aja. Itu si kopinya sudah ada. Sudah. Cukup ya. Kemudian sebelum sampaikan nanti tanggapan penutup umum, saya perlu mengingatkan karena kemarin ada insiden yang sebelumnya tidak perlu. Jadi saya ingatkan kepada seluruh pengunjung dari kelompok manapun atau siapapun saudara, tolong hormati jalannya persidangan ini. Dari mulai sikap duduk, ya, dari mulai sikap duduk, tolong ya. Bukan menghormati kami bertiga, bukan, hormati persidangan yang mulia ini. Saya tegaskan, dari mulai sikap duduk, berbicara dan sebagainya, tolong untuk saling menghormati, untuk tidak mengeluarkan kata-kata atau tanggapan yang tidak perlu dan tidak semestinya disampaikan di ruangan ini. Ya, saya sampaikan juga untuk topik kecuali seksi ya, agar dibuka. Untuk ketentuannya memang seperti itu. Ya, silakan kita hormati bersama. Dan tolong sekali lagi tertib ya, kalau kita tertib, insya Allah kalau sudah seperti itu, hal-hal yang kita inginkan bersama tidak akan terjadi. Demikian ya. Kalau silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa Edi Mulyani. Majelis Hakim yang terhormat dan penasihat hukum yang terhormat serta penuntut sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas berkenan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya Edi Mulyani sebagaimana diamanatkan oleh pasal 156 KUHP. Kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh terdakwa, penasihat hukum terdakwa, dan kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada jaksa penuntut umum guna menyampaikan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan eksepsi tersebut. Sebagai bahan data yang diperlukan guna menanggapi keberatan eksepsi tersebut, perlu kiranya kami menguraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat dan kewenangan penuntutan dengan maksud dan tujuan agar kita semua selaku aparat penegak hukum senantiasa bertindak di atas landasan yang tepat dan benar. Eksepsi yang diajukan terdakwa Edi Mulyani melalui penasihat hukumnya pada tanggal 24 Mei 2002 telah dibacakan kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajarinya, maka kami menanggapinya sebagai berikut. 1. Dakwaan mempunyai suatu aturan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas, kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan isi materi dakwaan, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dalam dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula, sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. 2. Syarat-syarat kebenaran eksepsi. Syarat-syarat keberatan eksepsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada pasal 156 ayat 1 menyebutkan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menurut Mr. M.H. Tirta Widiati, eksepsi adalah alat pembelaan yang dimaksudnya untuk menghindarkan keputusan tentang pokok perkara, buku proses penanganan perkara pidana, Ledeng Marpao Sarjana Hukum tahun 1992 halaman 382. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut adalah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan kompetensi mengadili.
Jadi dengan demikian, eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau penuntutan perkara tersebut oleh pengadilan, sedang aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat materi sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, pandangan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang melakukan terdakwa? Kapan dan di mana terdakwa itu dilakukan? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu? Atau yang disebut modus operandi? Apakah yang dipergunakan yang menjadi sasaran yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar, hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci sejelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 1. Tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Edi Mulyadi. 1. Pada sampul nota keberatan eksepsi atas nama terdakwa Edi Mulyadi disebutkan disusun oleh tim pembela Edi Mulyadi. Penyebutan tim pembela tersebut dijadikan kata-kata awalan dalam setiap lembar nota keberatan eksepsi terdakwa. Pada sampul nota keberatan eksepsi atas nama terdakwa Edi Mulyadi tertera berbunyi disusun oleh tim pembela Edi Mulyadi. Penyebutan tim pembela dalam nota keberatan eksepsi yang diajukan awalan pada setiap lembar nota keberatan eksepsi terdakwa tersoal merupakan kejanggalan dan kontradiktif dengan pemahaman yang dikehendaki KUHP maupun undang-undang advokat yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak satu pun ditemukan ketentuan membuat adanya kalimat pihak pembela atau tim pembela sebagaimana tertuang pada nota keberatan eksepsi terdakwa tersebut. Bukannya bermaksud menggurui atau mengajari, namun kami meluruskan penyebutan tim pembela yang bersidang di muka pengadilan, khususnya mewakili pihak tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam KUHP diatur dalam pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 13 menyebutkan penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Tugas penasihat hukum adalah memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa maupun terpidana, memberikan bantuan hukum kepadanya. Selanjutnya, bantuan hukum dimaksud diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHP. Namun dalam KUHP tidak menyebutkan lebih lanjut terhadap apa yang dimaksud dengan bantuan hukum. Oleh karena itu, kalau kita merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang advokat, maka dalam ketentuan umum pasal 1 angka 9 bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan jasa hukum sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 2 adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien dari dalam hal ini terdakwa Edi Mulyadi. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa di ruang
tidak ada tempat untuk pihak yang disebut tim pembela, melainkan tempat yang disediakan adalah untuk penasehat hukum atau advokat. Penyebutan tim pembela justru merugikan atau mempersempit kewenangan dari advokat yang seharusnya dapat memberikan jasa hukum selain membela terdakwa, antara lain memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Maka penyebutan yang benar adalah penasihat hukum kembali kepada koridor hukum yang benar-benar, semata-mata untuk bekerja secara profesional demi menghadirkan kebenaran dan keadilan di persidangan yang mulia ini. Jika terdapat hal-hal yang di luar koridor hukum yang benar, maka dikhawatirkan justru merugikan kepentingan dan hak-hak terdakwa itu sendiri. Meskipun penyebutan tim pembela tersebut tidak masuk dalam materi eksepsi sebagaimana dalam pasal 156 KUHP, namun jaksa penuntut umum terketuk hati untuk mengingatkan penasihat hukum terdakwa agar memposisikan pihaknya kembali sesuai dengan koridor KUHP, yaitu selaku tim penasihat hukum dan bukan tim pembela terdakwa. Yang mulia. 2. Penasihat hukum dalam eksepsinya memberi judul Pres Dikebiri, Pembunuhan Demokrasi Pers. Eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 2 memberi judul Pres Dikebiri, Pembunuhan Demokrasi. Ungkapan seperti ini seolah-olah proses hukum yang sedang dijalani terdakwa Edi Mulyadi pada persidangan ini telah mengebiri kebebasan pers dan membunuh demokrasi secara universal, meskipun proses hukum ini hanyalah sebuah proses hukum biasa yang harus dijalani oleh terdakwa karena dirinya diduga telah melakukan tindak pidana, namun terdakwa bersama penasihat hukumnya menggeneralisir dengan menciptakan nuansa antagonis suatu proses hukum, padahal insan pers di luar sana masih dengan bebas menjalankan tugas profesinya yang mulia. Dan kebebasan berdemokrasi masih terjaga dengan baik seiring sejalan dengan tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan judisial yang masih berlangsung independen tanpa menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, rasa permusuhan atau kebencian yang merugikan pihak-pihak tertentu. Lebih lanjut, penasihat hukum terdakwa pada paragraf 2 halaman 2 eksepsinya menyebutkan pengamalan perintah suci kepada setiap manusia beriman untuk saling mengingatkan pada kebenaran dan saling mengingatkan kepada kesabaran, di mana kata-kata indah tersebut sama sekali bertolak belakang dengan pemberian judul yang bernuansa antagonis tersebut. Apalagi dalam fotokopi bukti-bukti yang telah diserahkan pada saat sebelum eksepsi dibacakan, meskipun hal itu merupakan di luar koridor hukum sebagaimana dikehendaki KUHP, namun tidak satu pun menunjukkan bahwa saat ini terdakwa adalah seorang insan pers sebagaimana bukti-bukti mendukung yang dapat meyakinkan, melainkan terdakwa hanya mampu menunjukkan bukti yang telah lampau di mana terdakwa pernah berprofesi sebagai pers. Dengan demikian, pemberian judul Pres Dikebiri, Pembunuhan Demokrasi hanyalah sebatas pemenuhan eksepsi rasa ketidakpuasan dari terdakwa dan penasihat hukumnya dengan melebih-lebihkan fakta dan tidak tepat diajukan sebagai bukti fakta. Pemberian judul sebagaimana eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut sama sekali tidak masuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana dia terdalam pasal 156 KUHP. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk mengesampingkan eksepsi penasihat hukum tersebut. 3. Penasihat hukum menyebut jaksa penuntut umum yang berpandangan subjektif bahwa keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 4 paragraf 2 menyatakan bahwa agar kami dalam menjalankan tugas profesi yang mulia ini dapat bersikap dan bertindak secara objektif, berbeda dengan jaksa penuntut umum yang berpandangan subjektif.
subjektif. Penasihat hukum tidak menunjukkan dengan doktrin yang mana serta dalam ilmu hukum yang mana pernyataan penasihat hukum yang mengatakan pihaknya bersikap dan bertindak secara objektif, namun jasa penuntut umum bersikap dan bertindak secara subjektif. Pernyataan penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam eksepsinya tersebut menunjukkan kualitas sebagai seorang penasihat hukum yang benar-benar masih belajar dan berjuang dalam membedakan kedua kepentingan terdakwa atau kepentingan hukum terdakwa yang kami kutip dari nota keberatan eksepsi pada paragraf yang sama. Tentunya kualitas tersebut justru tidak menguntungkan baik untuk kepentingan terdakwa maupun untuk kepentingan hukum terdakwa. Karena penasihat hukum hanya memandang dari sikap negatif thinking kepada jasa penuntut umum, negatif thinking yang bermakna pada pola atau cara berpikir condong kepada sisi negatif ketimbang sisi positifnya. Energi yang dihasilkan pun menggunakan energi yang bersifat negatif. Maka dari itu, tanpa bermaksud menggurui, namun kami jasa penuntut umum mengutip sebagai tulisan dari Lilik Mulyadi dalam bukunya berjudul Putusan Hukum dalam Hukum Acara Pidana terbitan PT Citra Aditya Bakti di Bandung tahun 2007 halaman 53. Peranan pembuktian bergantung pada sikap, titik tolak, dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu 1. Pandangan terdakwa penasihat hukum terdakwa sebagai pandangan subjektif dari posisi yang subjektif. 2. Pandangan jaksa penuntut umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif. Dan 3. Pandangan hakim dinyatakan sebagai pandangan objektif dari sisi objektif pula. Meskipun pernyataan penasihat hukum tersebut pada nota keberatan eksepsinya di luar ruang lingkup eksepsi sebagaimana dikehendaki dalam pasal 156 KUHP, namun kami jasa penuntut umum menyarankan agar pihak tim penasihat hukum terdakwa kiranya lebih selektif dalam mengutip doktrin dan atau ilmu hukum yang dapat diterima akal empiris dan rasional. 4. Penasihat hukum dalam eksepsinya menyampaikan latar belakang perkara guna menemukan kebenaran material sebagai tujuan hukum acara pidana. Bahwa keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 5 paragraf 2 menyatakan latar belakang diajukan perkara ini ke hadapan sidang ini yaitu uraian secara singkat tentang duduk perkara ini dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada kita semua guna menemukan kebenaran material sebagaimana tujuan hukum acara pidana kita. Dari pernyataan penasihat hukum sebagai nota keberatan eksepsinya tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya penasihat hukum juga menyadari betapa pentingnya menemukan kebenaran material sebagaimana tujuan hukum acara pidana kita. Oleh karenanya, banyak sekali eksepsi penasihat hukum yang di luar ruang lingkup eksepsi sebagaimana pasal 156 KUHP. Untuk itu, kami jasa penuntut umum memohon kepada majelis hakim agar mengesampingkan hal-hal di luar dari substansi proses perkara dan melanjutkan perkara ini ke tahap pembuktian untuk menemukan kebenaran material sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan eksepsinya. Menijin kembali 5. Penasihat hukum dalam nota keberatan atau eksepsinya menyebut hanya konten terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020 yang menjadi pokok permasalahan, bahwa nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 6 paragraf 1 menyatakan padahal sesungguhnya hanya konten terdakwa pada tanggal 17 Januari 2022 yang menjadi pokok permasalahan yang diunggah melalui media sosial YouTube. Disinilah letak dan jelas permasalahannya
bahwa ternyata benar-benar telah memaknai doktrin atau ilmu hukum sebagaimana ditulis oleh Lili Mulyadi berjudul Putusan Hukum dalam Hukum Acara Pidana Terbitan PT Citra Aditya Bakti di Bandung tahun 2007 halaman 53, di mana pandangan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa sebagai pandangan subjektif dari posisi yang subjektif. Kemudian penasihat hukum menerapkannya terhadap perkara terdakwa Edi Mulyadi yang seharusnya terdakwa dan penasihat hukum mencermati sebab-sebab rangkaian tuduhan yang dipersangkakan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Mulanya diawali komentar-komentar terdakwa yang ada pada video YouTube miliknya sebelum adanya pernyataan terdakwa terkait pemindahan ibu kota negara dengan penyebutan Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, tempat jin buang anak. Seharusnya keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak hanya melihat secara parsial pokok permasalahan hukumnya dan menganggap hanya karena perkataan Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, tempat jin buang anak sebagaimana sebagian yang ada pada laporan polisi, melainkan fakta yang ditemukan pada saat proses penyidikan terungkap. Adanya perkataan jin buang anak adalah merupakan puncak dari pernyataan-pernyataan terdakwa yang telah dilakukannya sebelumnya, sebagaimana urut-urutan tuduhan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Tuduhan jaksa penuntut umum tersebut tidak bersifat rekayasa, manipulatif atau tendensius, melainkan ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan terdakwa tersebut telah terjadi benar adanya, sebagaimana bukti fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan berita acara pemeriksaan para saksi-saksi yang terlibat serta para ahli yang memberikan pendapatnya, sehingga tuduhan yang dipersangkakan kepada terdakwa sangat meyakinkan untuk dibuktikan di depan persidangan ini. Selain bukti fakta-fakta tersebut, juga dapat kami yakinkan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini masih ada bukti visualisasi lainnya, diantaranya berupa hasil rekaman video-video atau ungkapan atau pernyataan terdakwa yang diunggahnya pada channel YouTube miliknya sebelum video jin buang anak tersebut. Ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan bohong terdakwa tersebut sangat menimbulkan daya luka atau harm potential yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan, sehingga menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan rasa permusuhan atau kebencian yang mendalam berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat. Sebagaimana surat dakwaan yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Dengan demikian, eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut sudah di luar ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dan telah masuk dalam pokok materi pembuktian perkara ini. Oleh karenanya, kami jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk mengesampingkan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut dan memerintahkan agar persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Namun, penasihat hukum menyebut bahwa hal yang disampaikan terdakwa adalah hak terdakwa yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 7 paragraf 1 menyatakan dalam konteks kebebasan berbicara dalam kapasitasnya sebagai seorang wartawan bahwa hal yang disampaikan terdakwa adalah hak terdakwa yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, selanjutnya disebut Undang-Undang Pers. Menimbang dalam Undang-Undang Pers bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut dengan sengaja mengemas seolah-olah terdakwa berprofesi sebagai seorang wartawan atau pers. Sekalipun sewaktu pembaca nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum turut melampirkan atau menyerahkan fotokopi bukti-bukti pengakuan terdakwa berprofesi sebagai wartawan, namun tidak satu pun yang meyakinkan dan menunjukkan bahwa terdakwa saat ini benar-benar sebagai insan pers, kecuali bukti-bukti yang telah usang
sekalipun terdakwa memiliki kartu keanggotaan pada Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dengan nomor anggota 09.00.19895.21M, namun tidak cukup terdakwa membuktikan bahwa benar terdakwa seorang wartawan, dikarenakan wartawan adalah orang yang bekerja pada perusahaan pers untuk menjalankan tugas jurnalistik. Dalam menjalankan pekerjaannya itu, wartawan sebagai karyawan perusahaan mendapatkan upah secara bulanan oleh perusahaan dan hak-hak lainnya sebagai karyawan. Ternyata terdakwa dalam hal ini hanya melampirkan surat pengangkatannya sebagai wartawan dari perusahaan Pers Media Indonesia tanggal 31 Januari 2001, dari perusahaan Pers Metro TV, dan dari perusahaan Pers TPI tanggal 1 Maret 2003, di mana ketiga surat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Namun, sama sekali tidak satupun surat pengangkatannya sebagai karyawan perusahaan Pers FNN atau PT Forum Adil Mandiri dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta apa saja hak-hak yang diterimanya dari perusahaan pers tersebut. Sehingga sepanjang eksepsi terdakwa masih menggiring pemahaman seolah-olah terdakwa adalah pers, maka nota keberatan atau eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan. Selain dari penasihat hukum hanya mencantumkan fotokopi pers dari Persatuan Wartawan Indonesia, padahal kalau kita mencermati ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang yang melekat pada dirinya sebagai pers. Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers menyebutkan, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karenanya, pers harus dipandang sebagai lembaga. Selanjutnya, disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pers, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Seiring sejalan dengan pasal 1 angka 1 tersebut bahwa perusahaan pers harus dipandang sebagai suatu badan hukum. Kemudian, pasal 1 angka 4 menyebutkan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, sehingga seseorang disebut menjalankan profesi kewartawanan haruslah memenuhi kriteria sekurang-kurangnya: A. Harus tegas dan ada lembaga pers atau perusahaan pers beserta segala kelengkapan formalitasnya. B. Seorang tersebut harus jelas hubungan hukum yang seperti apa dan bagaimana dengan perusahaan pers atau lembaga pers tersebut. Hal ini mengingat meskipun seorang karyawan atau pegawai bekerja pada lembaga pers, perusahaan pers, contohnya sebagai bendahara, personalia atau bidang lain, tidak dapat disebut menjalankan profesi kewartawanan karena tidak ada kaitannya dengan bidang jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Maka harus jelas hubungan kerja seperti apa dan bagaimana antara seseorang yang disebut wartawan dengan lembaga pers atau perusahaan pers tempat dia bernaung. Hal inilah yang tidak dapat ditunjukkan buktinya oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya. Dengan demikian, kartu keanggotaan pers tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa seseorang adalah pers. Di sisi lain, penasihat hukum seolah tidak dapat membedakan kekhususan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 dengan kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers, di mana kemerdekaan pers memiliki ciri-ciri kekhususan tertentu yang tidak dapat disamaratakan pengertiannya dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seorang wartawan yang telah dinaungi oleh lembaga pers maupun perusahaan pers, maka kemerdekaannya dilindungi sepanjang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Tidak ada satupun kaidah hukum di situ
yang menyebutkan mengenai kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Disinilah letak khususan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers tersebut. Besar harapan kami agar di dalam persidangan yang mulai ini, tim penasihat hukum tidak mencampur-adukan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran diatur dengan Undang-Undang Pers, melainkan Undang-Undang Pers lebih memberikan kemerdekaan pers untuk menyampaikan informasi dari narasumber yang jelas kepada masyarakat, bukannya menggunakan kemuliaan profesi pers sebagai perlindungan hukum dalam menyampaikan opini pendapat pribadinya sendiri, malah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong sebagaimana telah kami uraikan dalam dakwaan ke-1 primer, melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana subsidiar, pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, atau kedua pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau ketiga pasal 156 KUHP, sehingga mengakibatkan keonaran di kalangan rakyat Indonesia atau rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat atas permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, ras atau ras, negeri asal, tempat asal, keturunan atau kebangsaan. Namun demikian, bahwa hak dasar kebebasan berpendapat yang dimiliki tiap individu dalam sebuah negara tercantum pada konstitusinya, yakni diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di samping itu, berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat Undang-Undang 1945 juga berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi, mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, meskipun demikian, seseorang dalam mengeluarkan pendapatnya harus menghargai hak orang lain, serta tunduk pada hukum yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perlu dipahami bahwa yang mendasari seseorang kehilangan kebebasan berpendapat ialah karena aturan yang membatasi hal tersebut. Seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar atau pendapat, hanya saja harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum. Dalam arti lain, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, pelaksanaan ketentuan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 dibentuklah Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yakni Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998. Dan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum seperti yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 tersebut haruslah tetap memenuhi apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berbunyi sebagai berikut. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. B. Menghormati aturan moral yang diakui umum. C. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. E. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, dalam pasal 8 Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 berbunyi sebagai berikut. Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Bahwa pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun perlu digarisbawahi dan perlu dipahami bahwa dalam membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai. Dan hak menyampaikan pendapat di muka umum haruslah dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Hak tersebut dibatasi oleh pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi, dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip hukum internasional yang tercantum dalam pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, antara lain menetapkan sebagai berikut. 1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh. 2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, warga negara bebas dalam mengemukakan pemikiran maupun pendapat dengan tetap memperhatikan tertib hukum yang berlaku sebagai bagian dari perwujudan hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang RI tahun 1945 dan tidak melakukan kebebasan berpendapat tersebut secara anarkis, melanggar hak-hak dan kebebasan orang lain. Penasihat hukum menyebut 7. Penasihat hukum menyebut penggunaan istilah jin buang anak adalah jenis gaya bahasa atau majas. Bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 7 paragraf 2 menyatakan adapun penggunaan istilah jin buang anak dalam forum tersebut adalah jenis gaya bahasa atau majas perbandingan atau yang lebih dikenal sebagai gaya bahasa litotes atau lawan dari gaya bahasa hiperbola, yaitu ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri untuk menarik perhatian pemirsa atau audiens. Dari pernyataan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan atau eksepsinya tersebut telah menunjukkan bahwa ungkapan jin buang anak semata-mata dengan cara menurunkan kualitas suatu fakta yang dalam hal ini diperuntukkan pada daerah khusus ibu kota negara baru yang berada di daerah Kalimantan Timur, dan tujuannya adalah untuk merendahkan, namun pada faktanya sama sekali tidak ditemukan merendahkan diri terdakwa sendiri, melainkan kenyataannya terdakwalah yang merendahkan Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur sebagai arah tujuan ibu kota negara baru, sehingga menimbulkan harm potensial atau daya luka bagi masyarakat suku asli yang tinggal di daerah tersebut. Pernyataan penasihat hukum terdakwa tersebut sebenarnya bukan hanya mengerti dan memahami, namun lebih dari itu, pihak terdakwa dan penasihat hukumnya bahkan telah menegaskan, mengesahkan, dan sekaligus membenarkan apa yang telah kami uraikan dalam surat dakwaan. Apalagi motif terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami, penasihat hukum juga seirama menegaskan bahwa tujuan yang sebenarnya
Penasihat hukum menyebut tidak ada unsur kesengajaan untuk menghina, bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 7 paragraf 2 menyatakan, sedangkan istilah jin buang anak sendiri merupakan istilah yang sudah populer sejak era tahun 1960 dulu, yang mempunyai konotasi khususnya yang mengacu pada tempat-tempat yang jauh dan sepi, sehingga jelas tidak ada unsur kesengajaan untuk menghina terhadap ras, suku maupun menimbulkan kebencian. Terlebih, terdakwa diundang sebagai narasumber yang mana semua kata-kata atau kalimat yang secara spontan keluar bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh pembawa acara. Menurut penasihat hukum terdakwa, dalam eksepsinya, istilah jin buang anak populer sejak era tahun 1960-an dulu, namun pada kenyataannya tidak seluruh penduduk tahu dan mengerti adanya istilah tersebut. Selain itu, sangat banyak sekali istilah yang beredar di masyarakat yang bermakna menghina, merendahkan, yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, di mana meskipun demikian tetap harus ada prinsip-prinsip nilai moral yang luhur yang mengendalikan agar di antara masyarakat tidak saling melontarkan kata-kata bohong, apalagi menghina dan merendahkan satu sama lainnya. Khususnya terdakwa yang melontarkan kata-kata jin buang anak yang ditujukan kepada Penajer Pasir Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tujuan pembangunan ibu kota negara baru, jelas-jelas bagian dari kebohongan terdakwa, menghina serta merendahkan masyarakat asli yang tinggal dan hidup di sana, yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa justru menegaskan kembali letak perbuatan terdakwa dengan cara menyiarkan berita atau pemberitahuan bohongnya, apalagi menghina dan merendahkan, yaitu dengan menyebut istilah jin buang anak yang mengacu pada tempat-tempat jauh dan sepi. Padahal sebagai seorang warga negara yang baik yang mengaku membela kepentingan masyarakat, maka semestinya terdakwa dengan tidak semestinya terdakwa dengan mudah melontarkan kata-kata yang menghina dan merendahkan masyarakatnya, khususnya masyarakat Penajer Pasir Utara, Kalimantan Timur dan sekitarnya. Dalam nota keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 7 lembar terakhir, penasihat hukum menanggapi istilah jin buang anak dianggap konotasi tempat-tempat yang jauh dan sepi. Sedangkan menurut penasihat hukum, ungkapan seperti ini tidak dikehendaki oleh terdakwa, akan tetapi hanya karena spontanitas terdakwa saat diundang sebagai narasumber. Tanggapan seperti ini hanyalah bagian membela diri yang seharusnya penasihat hukum terdakwa mengakui terus terang bahwa perbuatan dan ucapan-ucapan terdakwa selama ini yang disiarkan melalui video pada channel YouTube miliknya tidak hanya karena kata-kata spontan yang keluar dari mulut terdakwa, melainkan dikehendakinya dan diucapkan dalam keadaan sadar dengan memanipulasi fakta pada setiap ucapan-ucapannya yang bertentangan dengan hukum, apalagi dengan perkataan jin buang anak, khususnya ditujukan ke lokasi akan dibangunnya ibu kota negara. Unsur sengaja menyiarkan berita yang tidak sesuai fakta yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kalaulah terdakwa seorang intelektual, maka video-video yang ditayangkan yang bertentangan dengan hukum tidak seharusnya dipublikasikan atau disiarkan oleh video YouTube miliknya, sehingga sangat tidak tepat apabila dalam nota keberatan terdakwa melalui penasihat hukum masih mau mengeles atau menghindar atau membela diri atas ucapan-ucapannya sebagaimana dakwaan kami. Seharusnya setiap kata sebelum terucap dipikir terlebih dahulu, bak kata pepatah pikir itu pelita hati. Untuk itu tidak ada jalan lain kecuali kami, jaksa penuntut hukum, wajib membuktikan ungkapan-ungkapan terdakwa tersebut sebagaimana yang ada dalam dakwaan kami.
persidangan ini, kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini agar mengesampingkan seluruh nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa ini, karena sebagian isi dari eksepsi telah masuk pada pokok perkara. Kiranya majelis hakim yang terhormat memerintahkan agar sidang dilanjutkan dengan cara pembuktian. Kaulah terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah mengkonfirmasi bahwa terungkapnya kata-kata jimbuan anak yang ditujukan ke daerah Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur pada saat terdakwa sebagai narasumber, bukan sebagai wartawan apalagi pers. Hal itu juga turut membuktikan bahwa perkara atas nama terdakwa Edi Mulyadi ini merupakan perkara pidana dan bukan ranah undang-undang pers. Penasihat hukum menyebut terdakwa tidak memperoleh hak-hak sebagaimana ketentuan dari pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 11 paragraf 2 menyatakan pasal 51 hak memberikan hak kepada seorang tersangka atau terdakwa untuk memberikan sangkaan atau dakwaan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai segala sesuatunya bagi mempersiapkan pembelaannya. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 14 AICCPR yang menyatakan yang artinya dalam menentukan suatu dakwaan pidana atau kriminal terhadapnya, setiap orang berhak mendapat jaminan penuh untuk diberitahu dalam bahasa yang dimengerti tentang hakikat dan sebab-sebab dari dakwaan tersebut. Eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut, kami bertanya-tanya dan merasa heran. Dasar apa mencampur adukan ranah eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana telah diatur pada pasal 143 ayat 1 dan 2, lalu dijadikan pertimbangan pada eksepsi terkait pasal 14 AICCPR junto pasal 51 KUHP dengan mengeksepsi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang jelas tidak masuk ruang lingkup eksepsi atau keberatan. Ruang eksepsi dakwaan penuntut umum tidak terlepas dari aturan dan ketentuan yang terdapat pada sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Eksepsi hanya boleh dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkata lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Berkenaan dengan nota keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya terkait keberadaan pasal 50 KUHP junto pasal 14 AICCPR sebagaimana eksepsinya prinsip hukum yang berlaku di internasional, dikutip penasihat hukum diantaranya dalam tanda kutip, untuk menghindari kemungkinan bahwa seseorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya, dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab di sanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan. Maka untuk keperluan tersebut, pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau tidak bisa menguasai bahasa Indonesia. Pada intinya, ketentuan pasal 51 tersebut memberikan hak terdakwa untuk menerima
yang lalu, maka sepatutnya saat itu juga lah penasihat hukum mempertanyakan hal tersebut melalui majelis hakim. Apakah terdakwa mengerti dakwaan yang ditujukan oleh penuntut umum, dan apakah terdakwa memahami dakwaan yang telah dibaca tersebut, serta apakah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Hak terdakwa tersebut telah dilalui dan juga ada kesempatan pada saat selesai dibacakan dakwaan oleh penuntut umum. Namun jaksa penuntut umum sebagai pembaca dakwaan tidak punya wewenang menanyakan apakah terdakwa memahami dakwaan dan bahasa yang digunakan pada saat pembacaan dakwaan tersebut dilakukan. Yang berkepentingan menanyakan di persidangan adalah berada di tangan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Yang menjadi aneh nota keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukum mempertanyakan kewenangan tersebut kepada penuntut umum. Sekali lagi kami menjelaskan bahwa tidak ada relevansinya nota keberatan eksepsi terkait pemahaman pasal 51 KUHP lalu dihubungkan dengan pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terlebih lagi pada halaman 14 paragraf 2, penasihat hukum dalam nota keberatan atau eksepsinya menyatakan dalam tanda kutip, dengan demikian perkembangan yang dianut dalam jurisprudensi kita, khususnya yang bersangkutan dengan penyusunan suatu surat dakwaan yang luas, lengkap, cermat dengan dua persyaratan yaitu Petulix dan Backstreet harus dipenuhi terlebih dahulu oleh surat dakwaan, barulah dapat dipandang sah dengan tetap memperhatikan pasal 51 KUHP bahwa seorang terdakwa harus mengerti atau Petulix mengenai apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya. Sangat disayangkan pemahaman terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak memahami penerapan pasal 51 KUHP adalah berbeda maksud dan tujuannya dengan pasal 143 KUHP. Untuk itu kami jaksa penuntut umum memberikan sedikit penjelasan terkait pasal 51 KUHP yang menitik beratkan pada penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh terdakwa. Setelah selesai mendengar pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, sehingga kita bersama bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sebelum surat dakwaan dibacakan oleh kami jaksa penuntut umum, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas terdakwa, lalu pada saat terdakwa ditanya oleh ketua majelis hakim soal kebangsaan atau kewarganegaraan, terdakwa menjawabnya dengan tegas bahwa dirinya berkebangsaan atau berkewarganegaraan Indonesia. Selain itu, pemeriksaan tanya jawab antara majelis hakim dan terdakwa itu berjalan sangat lancar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu surat dakwaan juga kami bacakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan seketika itu juga terdakwa bahkan langsung memberikan pertanyaan bahwa sepengetahuannya terdakwa dipermasalahkan mengenai jin buang anak. Lalu mengapa ada video-video lainnya? Dan terdakwa juga bisa memahami bahwa dengan surat dakwaan seperti itu maka jaksa tidak pernah menonton videonya sendiri. Bukankah itu sudah sangat membuktikan bahwa terdakwa yang orang Indonesia dan juga berbahasa Indonesia telah sangat mengerti apa yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, unsur pasal 51 KUHP tersebut telah terpenuhi dengan sempurna dan tidak ada kaitannya dengan pasal 143 KUHP. Majelis hakim yang terhormat dan penasihat hukum yang terhormat serta pengunjung sidang yang kami hormati. 10. Penasihat hukum menyebut bahwa kebebasan berbicara diatur di dalam perubahan kedua pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 15 paragraf 1 baris 16 menyatakan bahwa lebih khusus lagi kebebasan berbicara diatur di dalam perubahan kedua pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya pada poin 2, di mana berdasarkan ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 juga berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun meskipun demikian, seseorang dalam mengeluarkan pendapatnya harus menghargai hak orang lain serta tunduk pada hukum yang berlaku.
Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Akan tetapi dalam hal ini perlu kami tegaskan sekali lagi, janganlah sebagai warga negara menghalalkan segala cara untuk menarik perhatian audiens dan pemirsa, apalagi hanya demi menaikkan rating populis di media sosial berupa YouTube guna mendongkrak jumlah viewer maupun subscriber dengan melontarkan kata-kata atau berita atau pemberitahuan bohong, namun berlindung di balik spontanitas. Padahal berulang kali dibuat dan diunggah beberapa video yang masih tersimpan dan tersiar di YouTube, sehingga kapanpun dapat ditonton oleh seluruh kalangan rakyat. Konten-konten video tertawa yang berisi kata-kata, berita atau pemberitahuan bohong, bahkan dengan sengaja dan beretikat jahat yang memenuhi channel YouTube Bang Edi Channel. Justru disinilah letaknya betapa dalam daya luka atau ham potensial atau kegeraman yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa hingga berpilah kewenangan di kalangan rakyat. Terlebih sampai saat ini terdakwa dan penasihat hukumnya dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan atas kata-kata spontan tersebut. Padahal dirinya sendiri sama sekali tidak pernah menghapus konten-konten video tersebut sampai diajukan ke muka persidangan yang mulia ini, lalu mengungkit jaminan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 28F tersebut dengan menguraikan secara sepotong-sepotong. Dari sini telah cukup menunjukkan ada niat batin terdakwa yang sama sekali tidak menyesali perbuatannya secara sungguh-sungguh sebagaimana yang digemar-gemarkannya selama ini. 11. Penasihat hukum menyebut bahwa tidak Buku nomor baru ya. Ini kita masuk ke sholat dulu ya. Oh iya. Untuk sholat sudah kita berdiri apa prosedur sampai jam 1. Siap yang mulia. Semua break.